Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Bapak, hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang berkaitan dengan materi setelah UTS. Setelah minggu lalu saya sudah mengirimkan eh, soal untuk UTS dan soalnya sudah saya bagikan, dan hari ini adalah hari pengumpulannya, ya. Dan saya nanti coba cek di eh, WA, di email maksudnya, untuk melakukan pengecekan terhadap ini apa eh, hasil dari UTS ini. Dan nanti akan saya komentari hasilnya, kemudian nanti akan diberikan catatan untuk penyempurnaan hasil UTS. Oke. Walaupun jumlah soalnya hanya 6, namun ini memerlukan pendalaman materi yang sangat mendalam harusnya, karena ini menyangkut bagian dari analisis yang harusnya menjadi penting untuk diterapkan dalam menjawab soal-soal itu. Saya sudah berikan petunjuknya di dalam petunjuk soal untuk mendapatkan referensi gratis di alamat ini. Untuk Anda login, bikin akun dulu, dan Anda bisa mendownload minimal 10 artikel, maksimal 10 buku dalam satu hari, ya, dalam 24 jam. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan itu karena belum bertemu lagi setelah minggu lalu saya kirimkan ini. Ya, materi berikutnya dari eh, tema tentang riset, materi tentang supervisi dan kepemimpinan pendidikan Islam. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang sekolah efektif yang isinya adalah eh, menunjukkan bahwa leadership, strong leadership atau leadership itu sendiri adalah bagian penting dari sebuah proses manajemen untuk peningkatan kualitas lembaga. Itu risetnya sudah sangat banyak, sehingga ini perlu dilakukan telaah. Oke. Materi ini dalam satu pertemuan kita hari ini saya akan paparkan tentang tugas-tugas yang akan saya berikan pada Anda. Untuk minggu depan Anda harus melakukan paparan hasil riset. Jadi bentuknya adalah mini research, maka Anda harus melakukan riset. Risetnya di mana? Di lembaga pendidikan. Bentuknya bisa sekolah atau madrasah. Saya sih recommended-nya di madrasah, ya. Karena ini kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam. Kalau untuk lembaga yang lain seperti persekolahan, mungkin belum masuk pada kategori untuk di manajemen, di lembaga pendidikan Islam. Tapi kalau Anda kebetulan hari ini bertugas di sekolah, ya Anda bisa melakukan riset itu di lembaga Anda sendiri. Saya ingin Anda menampilkan hasil riset dengan sebaik-baiknya. Ini sengaja saya akan rekam, kemudian nanti saya akan kirimkan linknya kepada Anda. Jika ada yang kelupaan ataupun juga ada yang perlu mendapatkan eh, apa apa ya sebutnya refresh dari materi ini, nanti tinggal nonton videonya saja. Jadi tidak perlu lagi saya harus mengirimkan data-datanya. Oke, Anda bisa lihat di sini eh, materi kita itu sebetulnya ada 3 kalau nggak salah. Tapi nanti saya konfirmasi dulu ya ke Pak Ridwan, berapa pertemuan lagi untuk sampai ke UAS. Ya. Karena kita juga belum pernah tatap muka. Saya tidak tahu jadwal tatap muka kapan. Mungkin nanti juga ada pemberitahuan di grup untuk semester ini. Ya. Jadi, Bapak Ibu, untuk
materi setelah UTS ini kita akan lebih banyak pengkajian tentang bagaimana kepemimpinan di lembaga pendidikan itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, saya ingin Anda ini, saya sudah menyiapkan beberapa apa ya, beberapa apa sebetulnya tema-tema diskusi, tema-tema diskusi. Yang tema diskusi ini adalah cara saya untuk Anda bisa mengkajinya lebih dalam. Tapi nanti mungkin akan ada beberapa revisi kalau dirasa itu cukup membuat eh, perlu penelaahan lebih lanjut. Oke, eh, ini Anda bisa lihat di sini. Jadi hari ini saya akan paparan tentang apa yang harus Anda lakukan untuk presentasi di minggu depan. Saya mau konfirmasi dulu nih, eh, jumlah Anda itu fixnya berapa orang nih? Yang hadir kuliah, yang selalu hadir kuliah. Mungkin Pak Tony atau Pak Aris bisa jawab, 15 apa 12? Kalau untuk hitungan keseluruhan 15 Pak Dok. Oke, 15 ya. Cuman yang selalu aktif ya antara 12-10 lah ya. Oke. Saya Gimana Pak Riz? saya harus 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 bilang bahwa pertemuan hari ini menjadi penting karena ini adalah tahapan yang harus diketahui untuk melakukan mini research. Ya. Jumlah 15 orang itu kalau ada 3 kali pertemuan lagi, maka minggu depan itu tanggal 30 ya, 30 bulan 12 tahun 2023. Kemudian eh, hari itunya tanggal 6, minggu depannya tanggal 6 bulan 1 2024. Wah, ini berang setahun ya. Kemudian ada lagi tanggal 13 bulan 1 2024. Saya sih ngagendakan 3 kali pertemuan lagi ya untuk paparan. Mungkin nanti bisa disampaikan kira-kira bagaimana nih eh, kelanjutannya. Dari 3 buah apa tiga hari atau 3 kali pertemuan ini itu akan dibagi menjadi 5 orang presenter dalam satu pertemuan. Jadi ada 5 orang yang akan presentasi. Ini juga sama, ada 5 orang yang presentasi. Nah, maka saya berharap semuanya bisa mengerjakan tugas ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi jangan sampai begini, kalaupun ternyata di pertemuannya nanti hanya tahun ke-6 atau tanggal 6, tapi pengerjaannya di minggu yang akan datang sudah selesai. Ataupun tanggal 13 juga sama, itu pengerjaannya minggu depan selesai. Saya juga tahu hari ini lembaga pendidikan kan sedang libur, ya, sedang libur. Tetapi tidak menutup kemungkinan eh, penelitian ini, research tetap bisa dilakukan. Karena saya akan lebih banyak Anda mengkaji di tempat Anda bekerja. Oke, nih. Saya mungkin perlu daftar nama orang, walaupun sebetulnya ada nih, bisa tinggal dibuka, tapi saya khawatir salah. Mungkin bisa dibantu namanya sebelum saya buatkan ini apa tabel nih. Ini sengaja on the spot saya buatnya supaya yang hadir tidak kemana-mana, jadi langsung aware dengan bagian-bagian ini. Abjad Pak Riz. Oke, ini saya tuliskan di sini. Ini juga sama. Sebetulnya sudah ada bagian-bagiannya, cuma saya pengen on the spot biar Anda tahu prosesnya. Ya. Oke, oke nih sudah ada tanggal-tanggalnya. Coba saya minta namanya dulu deh.
Pak, dari yang A, siapa yang A? Pak Asep ya? Ada nama Pak Asep kan? Pak Asep belum masuk Pak Dokter. Kemana itu? Beberapa kali pertemuan dengan saya tidak pernah hadir ya. Kemana tuh? Iya, kapan tuh ketemu terakhir di Puskesmas? Kayaknya apa namanya, yang ntar dulu lah gitu. Kita juga Hah? kurang. Ya jawabnya belum pasti masuk, tapi yang jelas kita usaha untuk masuk terus Pak, saya bilang gitu. Kenapa? Ya yang kurang tahu Pak Dokternya ada persoalan apa kurang tahu. Tetap kita kasih masukan untuk harus masuk gitu. Apalagi nih? Muhammad Iqbal, Ning Juwita. Ini orangnya mana pada ada nggak? Boleh off on kamera nggak biar saya bisa tahu wajahnya nih? Ini masalahnya kalau tidak ketemu orangnya kan kapan saya bisa melihat wajahnya gitu. Oh, ini izin dok, saya dalam perjalanan di mobil jadi agak gelap. Siapa yang dalam perjalanan? Pak Mahfud. Ya dok. Liburan ya. Siapa lagi nih? Yang saya tulis masih ada yang kurang nggak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini baru tujuh nih. Sebelum jangan sampai saya sudah menyusun daftar nama, ternyata pada saat pelaksanaan pada nggak ada gitu. Ini kan siapa lagi? Taripal dong, Taripal. Hah? Pak Fahmi, Ya, Pak sok dibantu, Fahmi, dibantu, dibantu. Tarikal. Rival apa namanya? Ripal Destiawan Saputra. Sudah hadir di grup, sudah hadir di Zoom belum? Belum, katanya izin malam ini tidak hadir. Aduh, aneh ya. Nge-Zoom aja masih bisa izin. Saya tuh gimana ya? Udahlah. Terus siapa lagi? Fahmi Adnan. Sudah ada belum di grup? Di Zoom? Belum, belum ada. belum ada Pak Dokter. Oh, ini gimana ini ya? Terus siapa lagi? Muhammad Iqbal. Oh iya. Oh iya, belum disebut. Udah hadir. Sudah ada Pak Iqbal. Sorry Pak Iqbal. Terus Ada. siapa lagi? Yang deket buat kita. Pak Asep, Ujang Mulia. Masukin aja Pak Dokter Asep, yang nggak ada. apa? Asep Ruswandi. Asep Swandi. Ruswandi. Ruswandi. Swandi. Terus? Sudah. Pak Hendy, Pak Dokter. Hendy. Hendy apa? Belum. Hendy Haris. Terus? Ujang Mulia. Pak Haji Ujang. Ujang Mulia naonnya. Pak Haji Yang Yanto bukan? Mulyadi. Mulyadi. Pak Haji Ujang Mulyadi. Lupa saya Pak. Ini Haris masa namanya. teman sekelas nggak tahu? Ujungnya aja Pak Dokter. Nah, beliau suka pakai nama Mulia aja gitu. Mulia, Haji Mulia. Ujang Mulyadi. Ada yang nyatet nggak nih? Sudah, Pak. Jadi hanya 12 begitu. Satu lagi perasaan 13. Bu Ius. Itu Bu Yus pada kemana sih? Belum pernah hadir lagi nih. Saya ya gimana ya? Ini kuliah pasca sarjana loh gitu loh. Saya tuh waktu dulu kuliah tuh berdarah-darah tuh serius Pak. Nggak ada ceritanya online begini Pak. Pernah kejadian tuh. Saya sudah nyampe Ciawi, dapat telepon dari temen kuliah nggak ada katanya dosennya nggak masuk. Gimana Pak? Perjalanan dari Sukabumi, udah nyampe Ciawi, ada yang ngasih tahu Pak. Perjalanannya harus tetap diberesin Pak sampai kampus.
nyampe juga ke kampus Pak. Padahal saya tahu karena disuruh dikasih tahu, nggak ada dosennya. Ya sudahlah, mana ya? Ya sudahlah, yang mau serius, yang mau ikutan aja lah ya. Saya nggak bisa ngomong banyak. Sebab kalaupun saya sebetulnya sudah menurunkan banyak nih grade untuk Anda itu. Tinggal Andanya aja mau ngikutin apa enggak gitu. Karena ini sayang Pak kalau tidak di apa ya? Kalau tidak di apa ya? Dinikmati proses perjalanan kuliahnya. Itu banyak momentum yang kita kehilangan, Pak. Waktu untuk kita bisa belajar, ya. Oke deh. Ini ada 13 orang yang ada di di catatan saya untuk Anda. Jadi nanti saya akan ambil 5 orang. Yang pertama nih berdasarkan absen aja ya biar biar adil gitu. Tuh. Ini kemudian ini siapa nih? Lulus. Kemudian tapi hanya 3 nih ya terakhir. Tuh. Nah, ini. Jadi sudah ada yang presentasi nanti untuk tanggal 30, tanggal 6, tanggal 13. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan kan gitu? Ya. Apa yang harus dilakukan dari tugas ini? Pertama, Anda itu akan melakukan yang namanya tugas ini berupa mini research. Mini riset, saya nulis langsung mini riset. Tugas ini berupa mini riset. Mini riset dilakukan selama ya, kurang lebih 6 hari ya, atau 1 minggu lah, 7 hari. Mini riset dilakukan dengan menetapkan lokasi penelitian, lokasi risetnya. Tugas mini riset dilakukan di lokasi riset. Anda harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah observasi ke lokasi penelitian, ke lokasi riset. Observasi itu Anda datang ke lokasi, mengamati foto kegiatan, foto apapun yang ada di lembaga pendidikan itu. Yang kedua, Anda melakukan wawancara dengan narasumber. Oke. Narasumbernya siapa saja? Nanti ditentukan, ada kepala sekolah dan guru.
guru yang ada di sekolah itu. Yang ketiga adalah Anda melakukan yang namanya studi dokumen. Nih, dokumen apa saja yang harus diobservasi, yang dipelajari? Pertama adalah buku kurikulum sekolah itu. Atau nama lainnya apa ya? Dokumen kurikulum deh. Pasti kalau sekolah kan punya tuh dokumen kurikulum. Ya. Tahun 2023-2024. Kemudian yang kedua, kalau kepala sekolahnya melakukan, termasuk ini wawancara dengan siapa? Mungkin dengan pengawas, Pak. Studi dokumentasi, buku kurikulum, dokumen kurikulum, apalagi program supervisi kepala sekolah. KS, saya sebutnya KS ya. KS itu kepala sekolah. Program supervisi kepala sekolah, lalu laporan supervisi KS, termasuk atau Anda tambahkan di sini adalah pengawas. Pengawas sekolah saya singkat PS. Nah, Anda boleh riset di tempat sendiri. Anda kan punya sekolah. Kalau yang punya sekolah ya, Pak, gimana saya mah nggak ngajar nih. Gimana? Silahkan Anda cari saja yang kira-kira Anda bisa berkomunikasi di situ. Ya. Kenapa ini harus dilakukan riset? Karena ini penting untuk dilakukan. Nah, yang kesembilan, Anda harus menyiapkan instrumen observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ini pasti jadi pertanyaan. Gimana instrumennya, Pak? Saya belum pernah ngerti ini instrumen. Nah, saya kasih tahu, Pak, cara termudah untuk Anda bisa bikin instrumen. Ya. Bagaimana caranya? Nah, Anda harus tahu dulu apa yang Anda teliti. Kalau ditanya, Pak, ini tuh risetnya riset tentang apa sih? Risetnya adalah tentang implementasi kepemimpinan kepala sekolah melalui supervisi akademik terhadap guru dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Ini mana? Nah, ini kata kuncinya, Pak. Ini nih. Implementasi kepemimpinan kepala sekolah melalui supervisi akademik terhadap guru dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di mana? Bisa diikuti dulu, Pak, sampai sini? Karena kan mata kuliah kita supervisi dan kepemimpinan pendidikan Islam. Jadi ada keterkaitan antara kepemimpinan kepala sekolah, supervisinya terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Nah, berarti apa yang harus Anda lakukan, Pak? Nih, saya kasih tahu, Pak, cara menyusun instrumen observasi. Nih, dengan menggunakan bantuan AI. Nah, ini Pak, mungkin Anda sudah pernah mengerti atau tahu tentang AI, Pak? AI itu Artificial Intelligence. Saya berikan contoh ini nih. Ya, nih, ini AI yang sudah saya masuki, sudah saya terdaftar. Kalau Anda belum daftar,
Anda tulis saja chat.openai.com, nanti akan ada panduan untuk bagaimana Anda melakukan registrasi. Kalau belum tahu, Anda silakan lihat di YouTube. Ada bagaimana cara untuk daftar gratis YouTube. Yang penting ada alamat email dan siapkan password untuk masuk ke dalam akun ini. Ini yang bocor suaranya tolong dimatikan nih. Siapa? Ya, saya akan coba bantu Anda untuk menyusun instrumen observasi. Ya, perhatikan baik-baik. Contoh, Pak Tony ngajarnya di mana, Pak? Ya, Pak, Ngajarnya di sekolah apa namanya? RA Al Muhsinin. RA ya? Iya, saya kepala sekolahnya. Oh, kepala sekolah. Tapi kalau Gantiin kepala sekolah, almarhum, gantiin kalau kepala almarhum dulu, sekolah, Pak. Anda harus ke tempat yang lain, Pak. Nggak boleh neliti diri sendiri dulu. Mungkin bisa coba alusnya daripada goreng. Ya, ini nih. Siap. Tadi. Ya, Pusing ini nih. nih. Ore pusing. Oke nih, saya ini dulu nih. Implementasi kepala sekolah. Atau Pak Aris di mana ngajarnya Pak Aris? Saya di SMP, Pak. SMP apa? SMP Islam Kembang Kuning. SMP Islam Kembang Kuning. di mana itu? Ciambar. Oh, Ciambar. Ciambar Kabupaten Sukabumi ya. Sukabumi. Saya baru tahu ada nama kembang kuning ini. Nanti ada kembang hijau ya. Ada, Pak. Dimunjul, Oke. Pak Aris. Yellow flower. Nih, lihat Pak. Saya copy ini ya. Anda lihat sini baik-baik Pak. Nih. Ini teknis. Tapi teknis ini penting masalahnya. Saya akan melakukan riset tentang implementasi bla 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 bla. Saya akan berikan stimulus dulu untuk AI ini. Anda adalah orang yang ahli di bidang supervisi dan kepemimpinan pendidikan di lembaga pendidikan. Ini cara saya ngolok ChatGPT. Saya akan melakukan riset tentang implementasi kepala sekolah melalui supervisi akademik terhadap guru dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SMP Islam Kembang Kuning, Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Bantu saya untuk buatkan lembar observasi di lokasi penelitian. Tapi niat depan masa itu sempit. Ini siapa ini bocor terus ini? Jago rumah. Pak Mahfud. Mama, matiin. Nah, ini Pak, saya klik nih. Oke. Lihat gimana dia kemudian menjawab, Pak. No jawabannya. Jawab ya. Nah, tapi saya kasih tahu Anda, ChatGPT bukan segalanya. ChatGPT hanya membantu Anda bagaimana membuat rangkaian cara berpikir yang lebih sistematis dengan cepat. Tapi belum tentu juga sesuai dengan kebutuhan kan? Kita lihat ini Pak. Di sini ada lembar observasi implementasi kepemimpinan kepala sekolah dalam supervisi akademik di SMP. Harap perhatikan dengan seksama kegiatan yang terjadi selama pengamatan dan tandai pada kolom yang sesuai. Jadi, yang namanya observasi itu Anda harus melakukan telaah terhadap apa yang Anda amati, gitu. Dengan mencatat semua proses. Saya akan copy ini, Pak. Copy sampai dengan ini. Nah, sampai di sini aja. Ctrl C. Nah, sebelum Anda pindahkan ke Word,
sebaiknya Anda pindahkan dulu ke Notepad, Pak. Notepad. Kenapa Notepad, Pak? Karena dengan Notepad Anda bisa merapihkan tulisan ini. Karena kalau dipindahkan langsung ke Word nanti acak-acakan. Nih, pindahkan ke sini. Tuh, jadi begini. Kalau sudah, Anda Ctrl A semuanya, lalu Ctrl X, lalu pindahkan ke Word. Anggap saja ini Word-nya. Tuh. Nah, Anda sudah punya tuh lembar observasi. Tapi ini harus juga di apa? Edit-edit dong. Semuanya dipakai. Nih. Jangan, wah ini bagus beres, jadi di sini juga. Nih, tanggal observasinya kapan? Waktunya di mana? Ini rapihkan dulu nih Pak. Tuh. Ini observasi itu berarti Anda mengamati apa yang terjadi di lokasi penelitian. Ini checklistnya kan sudah ada ya, nanti kita hapus checklist. Oh, Pak. Nanti checklistnya dihapus Pak, untuk memastikan apakah kepala sekolahnya melakukan ini atau tidak. Ini belum detail sih sebenarnya, tapi daripada nggak ada, sebenarnya ini lebih bagus gitu maksudnya. Daripada Anda riset nggak kemana-mana. Nih, lihat Pak. Nih ya, saran saya kalau Anda menggunakan Office 2019 atau 365, lebih bagus Anda pakai ini Pak, pakai styles. Ada heading 1, 2, 3 lah. Informasi umum. Lembar observasi, klik ini heading. Nah, lembar observasi. Nanti kalau Anda view di sini, Anda klik navigation pane, nanti muncul di sini Pak. Nah, ini untuk memudahkan membaca sebenarnya. Ada informasi umum, tanggal observasinya kapan? Ini silakan diisi. Waktu observasinya kapan? Silakan diisi. Lokasinya kapan? Lokasinya di mana? Silakan nanti diisi. Lalu di sini kan ditanya nih, implementasi kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan visioner. Ini checklistnya dihapus dulu, Pak. Sorry. Hapus dulu nih. Nah, ini tuh maksudnya ketika ada pernyataan, kepala sekolah memiliki visi yang jelas untuk peningkatan mutu pembelajaran. Menurut pengamatan Anda, apakah kepala sekolah itu punya visi nggak? Gitu. Kalau iya, berarti berikan checklist di sini, Pak. Checklist di sini. Jadi ini kosong dulu nih, ya, kosong dulu nih, jangan dulu diisi. Ini juga sama nih, yang bagian bawah. Ini juga sama nih, ya. Ini saya ilustrasikan aja begini. Boleh jadi sebenarnya ini nanti Pak, biar nggak capek ini aja dipakai Pak. Nggak ada apa-apanya dong ya. Pak, Anda harus secara jujur dengan menggunakan instrumen ini ketika di lapangan, apakah kepala sekolah memiliki visi yang jelas untuk peningkatan mutu pendidikan? Visi kepala sekolah dikomunikasikan secara efektif kepada staf. Dengan cara apa? Apakah dengan cara rapat, apakah dibuatkan banner, apakah ada spanduk atau ada apa? Itu kan pengkomunikasian. Nah, ini sebetulnya bagian dari belum apa-apa, baru hasil checklist saja. Nih. Termasuk ke bawahnya terus, Pak. Nih. Pelaksanaan supervisi. Apakah kepala sekolah itu melakukan observasi kelas secara terjadwal? Anda kan bisa lihat, Pak. Ada jadwal nggak ya kepala sekolah? Nah, kan kita kawan, Pak. Gitu. Apalagi, ada umpan balik konstruktif kepada guru setelah observasi. Nah, ini kan problemnya karena memang kita melakukan kegiatan observasinya bukan pada saat pelaksanaan pembelajaran, maka di sini kelemahannya. Ya. Tapi jangan khawatir, Anda bisa mendapatkan informasi tentang ini dari media yang lain. Nanti kita lihat, Pak. Juga sama nih, peningkatan pengembangan profesional.
Guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau workshop. Itu tapi observasi ya, masih observasi Pak. Observasi itu pengamatan. Jadi bukan bertanya, tapi pengamatan. Sejauh Anda memiliki pengamatan terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian, disitulah sebetulnya Anda sedang melakukan riset. Gitu. Kan kalau tempat sendiri pasti tahu kan Pak? Benar nggak? Gitu. Cek paton itu kan saya kepala nage. Tapi araruh itu, nah itu pertanyaan juga nih. Jangan-jangan selama ini memang kita tidak Duh, gimana sih? Sorry, ada gangguan. Ini, ada lagi. Peningkatan mutu pembelajaran. Ini contoh aja, Pak. Penerapan hasil supervisi. Guru menerapkan umpan balik dari supervisi dalam pembelajaran. Ada nggak gitu? Pak, gimana kalau ternyata jawaban nanti arah Pak? Ya tulis aja. Gitu. Anda jangan, gini ya, riset itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya. Riset itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Anda tinggal checklist saja di bagian yang memang ada, yang tidak ada ya hapus. Nah lalu, nah di sini Pak, rekomendasi untuk peningkatan. Anda cantumkan apa rekomendasi Anda selama hasil riset itu Pak. Tulis di sini. Nah, ya Anda kan pasti, jadi yang namanya observasi itu bisa menjadi cara untuk mengambil data dalam penelitian. Yang penting ditulis. Oke, tuh Pak. Ini baru apa? Lembar observasi. Oke, sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Lembar wawancara kan? Tadi kan saya sudah bilang nih, di sini nih. Anda harus punya apa? Observasi ke lokasi riset. Nah, berarti harus sudah siapkan lembarnya. Terus wawancara dengan narasumber, kepala sekolah, guru, dan pengawas. Gimana caranya? Bikin apa nih? Lembar wawancaranya. Kita copy lagi yang tadi, Pak. Yang di ChatGPT tadi. Nih, ChatGPT tadi kan gini. Oh, Anda adalah seorang yang ahli dalam bidang supervisinya. Saya copy nih, set, copy. Saya masukkan ke sini. Nah, tinggal diganti di sini. Bantu saya buatkan lembar wawancara. Nah, cara nih. Dengan kepala sekolah. Sekolah terkait tema riset di atas. Nah, tuh Pak. Ya. Ini sebetulnya kalau yang namanya ChatGPT Pak atau AI itu tergantung prompt-nya. Prompt itu petunjuk atau instruksi supaya dia bisa jawab dengan benar. Ini yang gratisan bukan yang berbayar Pak. Yang gratisan lebih hebat lagi. Oke, saya klik. Bagaimana dia menjawab kemudian? Tuh. Tentu katanya, saya akan bantu Anda untuk membuatkan lembar wawancara dengan kepala sekolah. Ini jawaban ChatGPT. Tuh. Dan pertanyaan ini Anda harus tanyakan kepada kepala sekolah dan Anda tuliskan jawabannya. Caranya gimana? Direkam atau Anda tulis langsung. Nah, ini. Tuh, dia. Seperti biasa, supaya rapi tulisannya, kita masukkan ke mana? Sini nih. Set, copy. Masukin ke Notepad. Kemudian Ctrl A, Ctrl X. Masukkan lagi ke sini, Pak. Nah, di sini. Tuh. Lembar wawancara dengan kepala sekolah. Nah, ini saya buatkan heading 2, heading 1. Tuh, masih. Lembar observasi, lembar wawancara dengan kepala sekolah. Nah, informasi umumnya nanti dirapihkan dulu.
Anda bisa lihat di sini apa saja yang ditanyakan. Pertama, nama kepala sekolah siapa, kedua jabatannya apa, si kepala sekolah dong. Ini udah jadi menjabat kepala sekolahnya sejak kapan? Nah, ini diperbaiki aja nih. Kemudian dua Romawinya visi dan arah pendidikan. Ini pertanyaan pertama. Bagaimana Anda mendefinisikan visi pendidikan di SMP? Nomor 2. Kemudian pemberdayaan staf. Ini nomor 3 tuh pertanyaan nomor 3 ya. Kemudian ini ada nomor 4. Harusnya nomor 4. Nah, tuh. Ini pertanyaan nomor 6. Anda bisa lihat di sini poin-poinnya. Ada poin 1, satu Romawi, ada A, ada 1 biasa. Kemudian di sini supervisi akademik. Ini kalau mau beda-bedakan sesuai dengan ini bisa Pak. Tuh. Implementasi kepemimpinan itu yang ditanyakan 3 hal. Visi dan arah pendidikan, pemberdayaan staf, manajemen sumber daya. Pertanyaannya nomor 1 sampai dengan nomor 6. Itu cara bacanya Pak. Ada supervisi akademik. Pertama tentang perencanaan dan pelaksanaan supervisi. Pertanyaannya ini nomor 7. Bagaimana Anda merencanakan? Kemudian ini nomor 8. Ini B-nya adalah dari supervisi. Ini pertanyaan nomor 9. Dan ini nomor 10 nih. Ini ada yang hilang nomor-nomornya. Sama. Ini nomor 12. Hanya 14 pertanyaan. Kemudian di sini ada tantangan kesimpulan. 16. Kemudian ini 17. Nah, kalau Anda tidak mau pusing, caranya gampang, Pak. Caranya begini nih. Anda buatkan kolom. Insert, kolomnya 3 saja. Ini untuk nomor, itu dirapikan saja. Ini visi dan arah pendidikan di sini. Ini nomor 1-nya ini. Tulis di sini. Nah, nanti jawabannya tuh di sini, Pak. Ini jawabannya. Karena ini pertanyaan. Ini jawabannya di sini. Nomor 2. Kita kopikan ini. Sini jawabannya. Ini baru ngomong tentang bagian A. Biar nggak beda, biar beda-beda di sini. Tuh. Jadi dipindah-pindahkan aja, ya. Ini model staf, saya pindahkan di sini. Oke, ini bagian B. Nah. Oke, set. Tiganya pindahin di sini. Yang keempat. Ini terus ke bawah. Jadi Anda tinggal menuliskan jawabannya di sini, Pak. Tugas Anda mungkin untuk wawancara ini. Menuliskan jawaban-jawaban ini. Ini baru wawancara dengan kepala sekolah. Sekarang kalau dengan guru gimana? Kita lihat di sini, Pak. Nanya lagi ke ChatGPT, gampang. Nah, Anda copy saja ininya. Set. Copy, pindahkan ke sini. Buatkan lembar wawancara dengan guru. Nah, guru, Pak. Nah, ganti ke guru. Lalu Anda klik ini. Bentar. Ini pasti beda apa pertanyaannya? Jawabannya pasti beda. Tuh lihat. Wawancara dengan guru, implementasi kepemimpinan melalui supervisi akademik. Tuh.
Nah, kan ini Pak, beda-beda kan? Kita copy, sampai sini. Saya tidak melakukan perubahan ya. Apapun yang di ChatGPT, sementara saya pakai dulu deh. Karena sementara ini tidak ada yang bermasalah. Saya bantu Anda bikinin observasi wawancara dari dokumentasi deh. Tenang aja. Tuh. Gimana nggak bagus, Pak? Pemilihan observ ya gini, instrumennya. Ini nanti dirapih-rapikan aja. Pakai tabel, pakai kolom ya. Bisa. Ini nomor 1, nomor 2. Ini yang B. Banyakannya nomor 3. Ini nomor 4. Pak. Ini nanti saya perbaiki bisa lah. Yang penting Anda harus mengisi jawaban ini. Ini dijawab. Dijawab berdasarkan jawaban dari narasumber. Ini kan baru wawancara dengan guru. Oke, cukup. Sekarang kalau dengan pengawas gimana? Gampang. Tulis lagi aja di sini, Pak. Anda adalah set, copy di sini, masukin ke send message. Anda kemudian tulis di sini, bantu saya buatkan lembar wawancara dengan pengawas sekolah terkait tema riset di atas. Klik, Pak. Apa yang kira-kira bakal ditulis oleh si Pak? Jadi, setiap instrumen itu akan memiliki hasil yang berbeda saat mendapatkan riset. Tuh. Lembar wawancara dengan pengawas sekolah. Copy. Dan Anda melakukan riset ini atau wawancara ini, itu bisa 1 hari, Pak. Apalagi kalau misalkan Anda WA saja kepala sekolahnya. Atau Anda WA saja gurunya. Satu-satu. Satu-satu dimasukin. Pak, mohon bisa menjawab pertanyaan ini, Pak. Jadi Anda tidak mendapatkan wawancara langsung, tapi mendapatkan langsung jawabannya dengan tulisan. Tapi pasti akan terbatas karena orang ngetikkan cangkir, Pak. Tapi kalau misalkan minta jauh. Ini akan ke sini, masukkan ke sini. Tadi itu lembar wawancara dengan guru ya terakhir. Nanti saya rapikan deh buat Anda. Ini adalah lembar wawancara dengan pengawas sekolah. Ini saya copy, masukkan heading 1. Jadi nanti Anda bermain di sini nih. Klik, 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 klik. Setelah Anda klik view, di sini ada navigation pane. Mudah-mudahan sudah pernah belajar ya. Kalau yang belum, sekarang belajar waktunya. Nah, kayaknya masih banyak yang belum tahu nih. Siap. Pak Tony sudah pernah tahu ini, Pak Aris? Pengerjaan belum, Pak Dokter. Nah, Kayak menarik juga ini. oh iyalah. Perlu dicoba ini. Kuliah dengan saya harus menarik, Pak, karena banyak ilmunya. Alhamdulillah. Belajar, kalau mau belajar. Ya, Pak Dokter. Bukan mau nyombongin diri, Pak, tapi saya memang paling suka kalau saya bisa menyampaikan hal-hal yang menambah input buat mahasiswanya. Karena kalau Anda mendapatkan hal-hal yang sudah Anda dapatkan, ya ngapain lah. Kan di sini pengembangan, Pak. Pengembangan. Betul. Nih. Tuh, ini saya makanya kenapa senang riset, Pak, karena saya bikin instrumen. Dari instrumen itulah saya dapatkan datanya. Dari data saya menulis akhirnya. Gitu. Iya, Pak Dokter. Kenapa orang itu tidak bisa menulis banyak? Karena dia tidak punya alat pengumpul data. Itu sebetulnya itu kuncinya. Ini tuh baru saya menggunakan ChatGPT yang saya screen belum melakukan apapun, Pak. Ya percaya aja dulu deh gitu maksudnya. Tapi ini benar maksudnya gitu. Kan enak, Pak. Oke, ini baru apa tadi? Baru wawancara dengan pengawas ya. Tadi saya bilang apalagi sih? Bahwa Anda itu harus melakukan studi dokumentasi pada dokumen-dokumen ya. Bla 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 bla. Oke, kita apa ya sebutnya, kita perbaiki ini.
supervisi kepala sekolah, atau kalau pengawas sekolah jangan dulu deh, kepala aja lah. Laporan supervisi kepala sekolah. Nah, Yang dari Papa. oke, kopikan ke sini dulu, masukkan ini, Bilangin. masukkan ke sini. Kita tulis lagi, Pak. Kita tanya ChatGPT. Wah, enak-enak mah teknologi nus canggih, Pak. Kena sebenarnya. Asal rajinnya aja. Nih, Pak. Anda adalah seorang ahli yang bidang supervisi dan kepemimpinan dalam pendidikan. Saya akan melakukan riset tentang implementasi bla 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 di SMP Islam Kembang Kuning Ciambar. Bantu saya untuk buatkan, nah ini, lembar, bukan lembar lagi, daftar studi dokumentasi nanti copy yang tadi ini nih, dokumennya apa saja, set copy di sini, masukkan ke sini, lembar studi dokumentasi deh. Nah, buatkan lembar studi dokumentasi terkait tema di atas. Kita lihat jawaban ChatGPT seperti apa. Kita lihat jawabannya, Pak. Tuh. Oke. Ini bagian dari cara untuk membuat datanya lengkap. Saya kopikan apa yang diminta ChatGPT ini. Supaya Anda tidak kemana-mana. Kalau ditanya, Pak, apakah lazim ataukah boleh menggunakan ChatGPT ini sebagai cara mendapatkan lembar-lembar begini? Why not? Saya bilang. Kenapa? Yang penting Anda tunjukkan sumbernya. Bahwa Anda mendapatkan ini berdasarkan apa? Oke, 1, 2. Kemudian ini 4. C, 6. Terus 4, 5, C. Oke. Kemudian A, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 6-nya nggak ada nih, hilang. Ini ada yang kedetek ke, oh ini nih. Tadi atas. Nah, 6, 7, 8, 9, ini 10. Ini 11, 12. 3, anak ke bawah, 14. Ini masuk ke sini 16. Ini rata-rata 2 pertanyaan ya, dua aktivitas yang harus Anda telah. Buat rangkuman 1, 19, 20. Nah, set copy, pindahkan ke sini, Pak. Ini wawancara. Oke. Sekarang di sini. Set. Ini belum saya rapikan ya. Ini adalah lembar studi dokumentasi. Tuh. Tuh. Anda bisa lihat di sininya nih. Kita sudah punya 5 buah lembar yang dijadikan sebagai alat untuk pengambilan data di lapangan. Nanti kita rapikan ini ya. Cuma untuk sementara ini bisa dilakukan proses berikutnya, Pak. Ini lebih mudah lagi kalau digunakan kayak tadi, Pak, pakai tabel begini.
Ini nomor contohnya. Ini adalah aspek yang ditelaah, yang di apa ini? Aspek yang diwawancarai. Nanti tinggal dirapikan nih. Ini kalau misalkan baru sampai C nih. Nah, C-nya ditulis aja di sini nih, Pak. Manajemen sumber daya. Nah, ini C titik, ini pindah ke sini. Nomor 5-nya pindah ke sini. Nanti kalau buat Anda kayaknya saya udah rapikan. Nah, nanti Anda buatkan lagi saja ininya, tabelnya. Jawaban, set, pindahkan ke dia, Pak. Ini kan A, B, C. Biar enak, cek gitu, Pak. Tuh, Pak. A, perencanaan dan pelaksanaan supervisi, kita copy dari sini, set, masuk. Masukkan nomor 7-nya. Simpan di sini. Masukkan nomor 8. Sini. Tuh, Pak. Jadi tugas Anda adalah mengisi form ini. Oke. Saya tidak akan dulu meminta Anda untuk menyusun artikelnya, tidak. Saya hanya meminta Anda mengisi daftar lembar observasi, lembar wawancara, studi wawancara dengan lembar wawancara dengan guru, lembar wawancara untuk dengan kepala sekolah, dan lembar studi dokumentasi. Ini yang menarik studi dokumentasi, Pak. Mungkin selama ini kita jarang melakukan telaah studi tentang dokumen. Apakah memang dengan melakukan telaah atau studi dokumentasi ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian? Nah, ini yang harus ditelaah oleh Anda. Nanti kalau Anda menyusun tesis juga tidak akan keluar dari sini pertanyaan persoalannya. Gitu. Nih, Pak. Catatan. Kumpulkan dan analisis dokumen-dokumen berikut untuk memahami implementasi. Jadi, dokumen yang Anda kumpulkan itu pada hakikatnya adalah dokumen yang Anda harus analisis untuk memahami tentang tema penelitian kita, yaitu implementasi kepemimpinan kepala sekolah dan supervisi akademik di lembaga pendidikan yang tadi disebutkan, yaitu SMP Islam Kembang Kuning. Ya, tapi di sini saya tidak mencantumkan dulu untuk peningkatan kualitasnya deh, tapi bagaimana implementasi kepemimpinan dan supervisi akademiknya dulu. Nah ini Pak, kalau kita buatkan tabel besarnya, kita lihat di sini Pak. Pertama yang dibahas atau yang ditelaah dokumennya adalah dokumen kurikulum atau buku kurikulum. Nah ini kalau kita mau apa ya sebutnya 1, 2, 3. Oke. Nih. Struktur kurikulum. Oke. Kita tidak telah dulu nih. Struktur kurikulum kan ada dalam buku dokumen kurikulum, Pak. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, jawabannya di sini, Pak. Di sini ada jawabannya. Jawaban. Lalu, bagian B-nya. Keterkaitan visi misi sekolah. Nah, simpan di sini, Pak. Tuh. Ini kalau misalkan mau pakai A-nya di sini boleh nih, Pak. Nih, A-nya ini. Ininya, struktur kurikulumnya dihapus. Kalau tadi kan pakai jeda juga ya. Memang enak pakai jeda nih. Begini. Nah, tuh. Gitu, Pak. Di sini B.
Ini bagian yang identifikasi, bagian bawah. Nah, gitu. Nomor 4 nih, simpan di sini. Set. Ini Anda menuliskan jawabannya, Pak. Kan petunjuknya begini, peroleh dan tinjau buku kurikulum atau dokumen resmi terkait dengan di SMP Islam lembar kuning. Anda jawabannya begini contohnya. Saya tidak mendapatkan. Nah, bisa begitu, Pak. Tidak mendapatkan dokumen kurikulum. Contoh kalau tidak mendapatkan ya. Kalau mendapatkan tulisnya mendapatkan. Gitu. Sini jawabannya. Catat struktur kurikulum, tujuan pembelajaran, dan fokus pengembangan keterampilan guru. Nah, Anda tulis di sini berarti. Struktur kurikulum yang ada di sekolah ini adalah bla 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 bla. Nah, itu dibahas. Ditulis berdasarkan temuan yang terdapat dalam dokumen. Sesuaikan dengan petunjuk yang ditulis dalam pernyataan ini. Ada lagi, keterikatan dengan visi dan misi sekolah. Identifikasi sejauh mana kurikulum terkait dengan visi dan misi sekolah. Artinya di sini Anda harus bisa menganalisis apakah dokumen kurikulum yang dibuat itu sudah relevan dengan visi misi sekolah. Kalau jangan sampai kepala sekolah, ternyata nyusun dokumen kurikulum yang jauh panggang dari api. Kan repot itu. Itu, Pak. Ya. Dilanjutkan, Pak, yang lainnya sampai dengan selesai. Nih, tuh. Sampai dengan laporan supervisi kepala sekolah. Analisis format dan struktur laporan supervisi kepala sekolah. Kalau ditanya, Pak, ternyata setelah saya cek di tempat saya itu nggak ada yang beginian, gimana, Pak? Anda tulis saja apa yang Anda temukan. Saya tidak menemukan laporan supervisi kepala sekolah. Saya tidak menemukan program supervisi kepala sekolah. Dari situ kan sebetulnya Anda sudah bisa menyimpulkan. Sebetulnya kepala sekolah itu kerja nggak sih? Kepala sekolah itu mengerjakan kewajibannya nggak sih? Kepala sekolah itu punya kompetensi nggak sih? Kepala sekolah itu punya jiwa leadership nggak sih? Kalau punya leadership berarti dia harus punya tanggung jawab dong tentang tugas-tugasnya. Oh, ternyata selama ini memang pantas sekolah ini nggak maju-maju. Kenapa? Lalu kepala sekolahnya juga nggak bisa bikin kewajibannya. Supervisi akademik itu kewajiban loh. Karena itu adalah kompetensi yang inherent, yang melekat pada jiwa kepala sekolah. Karena dia punya kepemimpinan. Kalau ternyata Anda bisa ngomong begini pada akhirnya setelah Anda riset ini. Ternyata kepala sekolah saya tidak cocok jadi kepala sekolah. Kenapa? Dia nggak mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Nah, Anda kan udah bisa menyimpulkan. Dan kesimpulan Anda itu bukan kesimpulan like and dislike. Kesimpulan Anda bukan karena tanpa analisis, bukan tanpa mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ilmiah. Gitu. Oke? Ternyata, contohnya nih, contoh. Pas dicek nih, lembar studi dokumentasi. Pas ditanya, ada dokumen nggak? Nggak punya. Ada program supervisi nggak nih? Nggak punya. Ada punya laporan supervisi nggak? Nggak ada. Terus kontribusinya apa sih keberadaan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran? Jangan-jangan memang kepala sekolah tidak melakukan apa-apa tuh karena memang gurunya udah pada pinter, udah pada kreatif, udah pada punya leadership. Jadi ternyata yang punya leadership bukan kepala sekolah tapi gurunya. Pak, ngeri Pak kalau begitu. Anda punya kesimpulan begitu kan berarti ya kepala sekolah saya ngapain kalau gitu cuma tunjuk-tunjuk doang gitu. Perintah-perintah aja. Kompetensinya ada nggak? Itu pertanyaan. Sampai akhirnya Anda itu, nih lihat nih Pak, di bagian ini. Ada simpulan nih. Ya. Buat rangkuman temuan utama dari studi dokumentasi ini dan identifikasi area yang perlu mendapatkan fokus perhatian lebih lanjut. Tentukan apakah dokumen-dokumen tersebut mendukung atau menantang asumsi awal terkait implementasi kepemimpinan melalui supervisi akademik di SMP Islam Kembang Kuning. Oh, saya nggak bantuan Pak Aris yang Kembang Kuning nih. Jadi saya hanya minta Anda mengumpulkan data ini. Biar nanti kalau untuk masalah penyusunan artikelnya bisa belakangan lah. Bisa untuk tema UAS kalau saya Pak. Jadi ini adalah untuk paparannya, UASnya nanti hasil ini Anda artikelkan. Kan bisa begitu. Jadi dari
riset Anda yang sederhana ini, kalau menurut saya sederhana, Pak, Anda bisa menghasilkan paper yang bagus karena apa? Anda melakukan sesuai dengan tahapan yang benar. Oke, sebelum Kabauru pusing, mungkin ada yang mau berbagi pusing dengan saya hari ini, boleh. Minum, Pak ya. Dokter, Hmm. ya Ya. ini memang sebelumnya kita udah pernah melakukan riset juga ya di mata kuliah Prof. Samu waktu itu. Memang ya artinya ini lebih lengkap gitu loh Pak Dokter. Ya. Jadi materi malam ini menarik. Dan tadi hasil yang dari Pak Dokter nanti bisa di-share Pak ya. Artinya nanti Ya. biar kami itu melatih apa yang diajarkan Pak Dokter itu, oh seperti ini gitu loh. Bukan hasil yang dari Pak Dokter yang kita ambil, tapi sesuai nggak ini yang dari Pak Dokter yang kita coba gitu loh Pak Dokter. Boleh, Boleh ya? boleh, boleh. Saya lengkapi dulu, saya rapihkan dulu, nanti tinggal Anda pakai. Ya. Anda berbaik-baik saja ngobrol dengan kepala sekolah, Anda berbaik-baik saja ngobrol dengan pengawas, dengan guru. Nanti harus Anda cantumkan siapa nama pengawasnya, nama kepala sekolahnya, gurunya. Termasuk mohon disiapkan profil sekolahnya. Ya. Pasti dong ada profil mah, ya. Iya. Nanti saya akan minta Anda untuk mengisi. Tugas Anda mengisi itu, mengisi apa? Lembar-lembar tadi, ya. Lembar-lembar tadi Berarti itu, ya, punten Pak Dokter, berarti dengan Pak Pengawas juga itu hadir pada kegiatan hari itu gitu Pak Dokter ya? ya. Kalaupun Anda ternyata nih pengawasnya nggak ada nih, gimana? Ya tinggal komunikasi aja. Baik. Pak, saya ada tugas nih kuliah terkait dengan ini. Mohon dibantu ya Pak. Ada gitu aja sih, simple sebenarnya, ya. Bahkan kalau saya lebih nyaman lagi kalau Anda menyiapkan apa? Sorry. Kalau misalkan si kepala sekolahnya pada saat melakukan supervisi itu ada foto-fotonya gitu. Wah, itu lebih bagus lagi. Pak Dokter. Ya. Berarti kayak termasuk kayak seperti bikin formulir tentang program-program sekolah juga keluar juga di ChatGPT itu Pak Dokter ya? Berarti tadi itu ya? Bisa. Oh, bisa, Pak. ChatGPT bisa melakukan segalanya, Iya. tapi seadanya. Nah, kan Seadanya. ya. Kenapa saya malah ngajarin pakai ChatGPT, Pak? Ini ilustrasinya seperti dulu ketika pertama-tama awal-awal ada kalkulator. Jangan pakai kalkulator. Kenapa? Bodoh kamu nanti pakai kalkulator jadi nggak bisa ngitung. Sekarang mau di handphone Pak ada kalkulator. Iya. Nah, woi, jangan pakai Google gitu, cari semua di Google apa di YouTube nanti kamu jadi males. Ya, sekarang mah udah tuntutan Pak. Nggak jawab cawapres juga pakai Google gitu. Itu yang kemarin Berarti, malam katanya kan begitu ya. ya, berarti saya harus di sekolah Pak Dokter ya? Tapi yang paling penting itu harus dimodifikasi. Modifikasi. Dimodifikasi, lakukan telaah lagi, kira-kira ini pas atau tidak. Itu aja sih sebenarnya. Saya bilang ya, sekali lagi, ChatGPT bukan segalanya, tetapi dia bisa membantu Anda membuka kerangka, berpikir sistematikal, dan mempercepat. Itu aja. Simple. Gitu, Pak. Biar tidak pusing Pak Dokter ya kalau ChatGPT maksudnya. Ya, saya jadi gini, kalau ditanya, instrumen yang Anda pakai itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Caranya gimana? Nah, maka dampingi dengan buku-buku yang relevan. Seperti contoh terkait dengan supervisi. Cobalah tambahkan dengan referensi yang lain terkait dengan instrumen ini. Gitu. Kan banyak Pak bukunya. Saya kan sudah sampaikan link untuk Anda mendapatkan buku dari mana. Tinggal Anda eksekusi itu. Ya, alhamdulillah Pak Dokter buku-bukunya aduh bagus semua itu ya. Linknya luar biasa. Baru nemu ini. Itu informasi mahal itu. Belum tentu Hal kalau itu. kita kuliah itu bisa dapet itu. Perpustakaan online ya. Iya, online Pak. Anda mau apa aja ada di situ, tinggal tulisin aja judul bukunya apa gitu. Ya walaupun tidak lengkap lah, sebutnya tidak lengkap tuh mungkin ada sesuatu yang tidak Anda dapatkan. Tapi yang saya selama ini download semua daging Pak, daging semua ini. Kalau bahasa Ya. podcast mah daging semua gitu. Ya, artinya minimal dari link yang di itu kan membuka mindset kita juga Pak Dokter ya. Artinya kita tidak
kesulitan untuk belajar gitu ya. Oke. Karena materi-materinya cukup lengkap lah di situ. Ya. Gitu. Jadi Harus simpulannya, ke sekolah tempat lain Pak Dokter ya kenapa? untuk melakukan harus sekolah lain melakukan riset itu ya. Ya, lakukan. Kalau misalkan Anda kepala sekolahnya, jangan neliti diri sendiri dulu, ya, bisi konflik of interest. Iya. Nah, terus nanti juga wawancara dengan gurunya bukan dengan diri sendiri, kan, Dek? Contoh Pak Aris di SMP Kuning, tapi nah nanti ada pertanyaan, Pak, berapa orang guru yang saya wawancarai? 2 orang aja deh, satu laki-laki, satu perempuan, cukup, ya, ya, banyak, ya. Jadi Itu sekolah bebas ya Pak? bebas. Bebas. Oke. Saya sih saraninnya kalau bisa madrasah ya, kalau bisa. Apalagi Ya, kalau oke. misalkan bisa negeri ya, tapi kalau nggak ada ya mau swasta mau mau negeri mau swasta silahkan. Saya sih saran saya lebih baik madrasah. Tapi kalau nggak ada sekolah gimana Pak? Ya udah sekolah lah nanti. Kalau Saya saya kan di Tangerang Pak Dokter, berarti boleh ya di Tangerang ya? di Tangerang silahkan Pak. Mau di Amerika juga kalau ada SMA masih silahkan. Susah. Kan yang paling penting bukan lokasinya aja, tapi hasil Ya. wawancaranya, hasil observasinya, hasil studi dokumentasinya. Yang pasti Anda harus siapkan berkas-berkas dokumentasinya. Seperti contoh, Anda riset di tempat itu. Nah, kalau misalkan, Pak, saya ternyata harus ada surat pengantar. Ngomong aja ke Pak Ridwan deh. Siap. Pak Ridwan, tolong dibuatin surat pengantar. Saya mau ini riset nih. Toh, ya. Ya, ya. Waktunya seminggu ya. Seminggu tuh semuanya beres, Kadek. Jangan gini. Ada saya mau pertemuan ketiga ini, nanti aja yang ketiga. Enggak. Minggu depan tuh sudah selesai. Ya, Kan ya. libur tuh. Tanggal 24, 25 kan libur bersama ya. Ya Anda cooling down aja sambil WA-WA-an kepala sekolah atau WA-WA-an guru. Kan gitu, Pak. Jadi penelitian itu pada prinsipnya dia melatih kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Bagaimana cara untuk tersambungkannya kepentingan kita yang ada di dia dengan sebaik-baiknya. Gitu, Pak. Jadi yang namanya penelitian itu bukan sebatas, oh saya penelitian di lapangan. Enggak. Menjalin silaturahmi, ngomong yang baik, bikin dia nyaman dengan kedatangan kita. Kita datang itu bukan mau menginvestigasi atau menginspeksi dia, bukan pengen cari kesalahan dia, bukan. Yang Anda harus pastikan bahwa, Pak, saya di sini tuh dapat tugas dari kampus, ada dosen saya di mata kuliah ini untuk riset, Pak. Ya, namanya juga mini riset lah, namanya juga mahasiswa, Pak, banyak tugas. Mohon dibantu ya, Pak. Ah, kan bisa ngomong begitu, Pak. Baik-baik aja ngomongnya. Iya, iya. Jangan, oh, serius banget, jangan. Ya, serius pasti ya. Tapi maksudnya jangan bikin dianya jadi tegang gitu. Waduh, dia jadi pengen tahu gimana saya kerjanya benar atau enggak nih. Sebetulnya yang namanya penelitian itu pada akhirnya akan merekomendasikan. Kalau misalkan masih banyak hal-hal yang kurang bagus, berarti rekomendasinya adalah tingkatkan hal ini. Kan begitu, Pak. Kemudian kalau misalkan sudah ada yang baik nih, itu bisa jadi best practice agar si sekolah yang lain bisa belajar dari tempat yang sudah diteliti. Itu masalahnya. Jadi riset itu bukan sekedar penelaahan tanpa ada daya analisis, bukan. Dan analisis yang digunakan itu dalam rangka mempercepat perubahan dan perbaikan. Makanya dalam salah satu kunci riset itu adalah solve the problem. Apa? Memecahkan masalah, Pak. Ya. Kemudian selain memecahkan masalah juga bagaimana agar ditemukan hal-hal baru dari riset. Makanya salah satu manfaat teoretis dari riset itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Kebayang Pak kalau tidak dilakukan riset oleh manusia, oleh kita, itu jumud Pak, pengetahuan itu tidak berkembang. Akibat apa? Kita tidak melakukan cara-cara cerdas untuk memperbaiki sesuatu. Konon kabarnya Samsung itu bikin handphone itu 1 minggu 2 kali Pak, terbit yang baru itu. Bayangkan. Jadi kalau handphone kita 5 tahun yang lalu belum ganti-ganti, itu sudah ketinggalan jauh banget. Bukan jauh, bukan jauh banget. Jauh. Jauh banget. Apalagi handphonenya yang apa, yang sekarang itu kan sudah pada canggih-canggih. Saya yakin suatu saat handphone yang Anda pakai itu tidak bisa lagi dipakai, Pak. Karena apa?
upgrade software yang sekarang ada itu tidak bisa standarnya sama dengan handphone lama. Itu kan problem juga itu. Problem, Pak. Laptop aja, saya punya laptop tuh ada 2 ya. Itu nggak bisa, Pak, dipasangin apa kapasitas Fokus ya. tinggi untuk ininya, apa sebutnya tuh RAM-nya. Kenapa? Slotnya udah habis, Pak, nggak bisa katanya gini. Slotnya udah nggak bisa ditambah lagi. Saya bilang nih, tepuk jidat akhirnya. Benar, Pak. Jadi memang Perbaruan terus. harus diperbarui terus. Yang namanya juga teknologi ya, teknologi. Apalagi pengetahuan, gitu, Pak. Makanya kita kuliah itu hakikatnya adalah mengupgrade pengetahuan supaya semakin bertambah, pada akhirnya kita mengikuti perkembangan zaman sambil juga kita mencoba untuk secara bijak menyikapi perubahan itu. Karena orang yang tidak siap dengan perubahan, biasanya dia tidak bisa move on dari kondisi nyaman sekarang. Jadi kalau belajar itu kenapa kemudian suka rada terganggu gitu ya? Aduh, mesti belajar lagi nih. Aduh, karena kita akan mendapatkan hal baru untuk move on dari tempat lama ke tempat baru. Berarti itu ada transisi, Pak. Ada transisi. Setiap orang tuh tidak nyaman, Pak, ketika harus pakai laptop, ngetik, dan lain-lain. Tapi sekarang sudah kebutuhan. Aneh kalau misalkan ada mahasiswa yang kalau lagi kuliah nggak punya laptop. Itu kan aneh, Pak. Aneh. Masa dia mau bawa PC yang gede gitu ke tempat dia kerja, kemana-mana dibawa kan? Makanya jangan alergi dengan perubahan dan bersikaplah bijak dengan perubahan agar kitanya merasa, oh iya ya, saya kan kuliah S2, berarti saya harus ada perubahan dong. Cara berpikir, cara menyikapi masalah, cara menyikapi adanya tugas, cara menyikapi waktu, cara menyikapi keuangan, cara menyikapi bagaimana dengan istirahat malam yang harusnya saya istirahat tapi harus kuliah dan lain. Kan respon itulah yang sebetulnya akan melatih kita untuk menjadi dewasa. Apakah saya juga tidak bermasalah ketika saya harus malam-malam begini? Saya kalau sampai 1 minggu, Pak, kuliah itu 4 hari. 4 hari itu dalam seminggu tuh ngajar, Pak. Jadi tidak hanya di sini, maksudnya. Jadi 3 hari yang lain saya ngajar. Bayangin malam minggu, enaknya sama keluarga. Ini malah jam 7, setengah 8 saya harus Zoom. Istri saya tadi udah ngomong, ya itu anak-anak kan pada kumpul. Malam minggu mau kemana? Besok aja deh. Kenapa? Sekarang mah ada kuliah. Oh udah, Pak, nggak bisa nolak. Ya iyalah, kuliah mah. Beli pizza aja itulah ya. Terserah ya, terserah. Ya gitu aja. Jadi apa bahasanya? Gratifikasinya saya beliin pizza aja, Pak. Udah, lu diam aja, gue mau ngajar nih kan gitu. Selesai, Pak. Tidak kemudian jadi alasan, aduh mau maaf ya, karena saya lagi ada banyak anak nih, karena pada pulang dari pesantren, jadi kuliahnya nanti aja ya, besok lagi. Enggak, saya nggak melakukan begitu. Karena apa? Ya komitmen aja dengan waktu. Itu. Ya. Baik, Pak Dokter, terima kasih, Pak Dokter. Oke, sekarang waktunya sudah habis nih ya. Sudah 21:27. Sekarang Anda lanjut lagi kuliah ya? Betul, Pak Dokter. Sok lah. Selamat menikmati malam mingguan dengan pendalaman materi-materi kuliah. Mudah-mudahan Anda lebih Alhamdulillah. hebat, lebih cerdas, lebih bijak, dan yang pasti selalu bisa membagi waktu dengan bijak. Ya, oke. Ya, Saya matur akan nuhun, Pak kirimkan Dokter. ini, saya akan Mohon kirimkan pendapat. filenya. Silakan Anda kerjakan. Minggu depan orang-orang yang tadi saya sebutkan berarti Anda siap-siap untuk presentasi hasilnya, ya, presentasi hasilnya. Saya hanya ingin Anda memaparkan aja hasil dari riset saya itu begini, Pak, ini hasilnya, Pak. Tuh, wah, ada fotonya juga, wah, lebih bagus kan. Ya. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuhun, Pak